Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu salah satu memimpin berdoa agar apa yang kalian inginkan nanti bisa berkah dan bermanfaat. Sebelum memulai pelajaran, ada kita mulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya lanjutkan terlebih dahulu saya absen karena ada beberapa siswa rupanya yang tidak masuk di hari ini ya. Andrian Wahyudi, ada enggak? Sehat Andrian? Ahmad Saikhun, ada? Amrul Mukminin, Amirul ya? Amirul Mukminin. Rumahnya mana Arul? Godong. Oh, sing desa iku ya. Dimas Awaludin. Enggak masuk. Kenapa, Nak? Sakit. Sakit apa? Sudah berapa hari enggak masuk? Hari ini aja. Cari tahu ya temannya kira-kira sakit beneran atau nanti sakit-sakitan. Gue undangan boleh ketemu Pak Aminin, gak gelem terus mau gak masuk. Enggak ya. Mudah-mudahan hari ini benar-benar ada alasan yang pasti. Di situ mungkin sakit, tapi kita tidak berharap sakit ya. Kita berharapnya sehat terus. Dimas Febri hadir. Elia Krisdianto. Oh, PKL. Masih belum selesai. Part 2. Masih semangat anak-anak? Masih. Hari ini masih fresh ya? Fresh. Coba saya tes semangat pagi. Apa kabar calon welder? Terus ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan beberapa nanti fungsi di dalam pengelasan dan tujuan apa pada hari ini kita dalam pembelajaran. Nah, diantaranya sebelum masuk ke fase sana, terlebih dahulu saya akan tanya kepada kalian, kenapa kalian memilih jurusan pengelasan? Ada yang bisa menjawab atau ngasih masukan? Coba kalau Bintang, kenapa kepingin masuk ke pengelasan? Berupa ada rasa tantangannya, belajar mengelas. Ada tantangan untuk belajar mengelas. Terus, kalau kamu Dimas? Tarik sama pengelasan seni, Pak. Seni. Di dalam pengelasan merupakan seni. Ya. Oh, seni api ya. Seni lukis api ya. Ya. Kalau Ikhwan? Ingin mempelajari lebih dalam tentang dunia pengelasan. Nah, ini ya. Jadi beberapa macam alasan kalian ingin masuk ke jurusan pengelasan dengan tujuan satu. Dengan tujuannya satu. Kalian lulus dari SMK sini kepingin bekerja atau kuliah? Kerja. Ada yang kuliah? Semuanya bekerja? Kepingin kerja semua? Apa yang harus disiapkan kalian? Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah mental kalian. Kira-kira kalau menurut kalian sendiri nih, mental kalian sudah siapkah untuk menerima tantangan di industri? Siapnya dari segi apa? Dari segi apa? Oke, kamu memilih jurusan pengelasan. Sepengetahuan kamu, kelas apa yang kamu ketahui? SMAW. SMAW. Apa SMAW itu?
Sheet metal as welding. Artinya las busur manual. Las busur manual. Dan ini biasanya anak-anak ya, di situ kalian kalau ke jurusan pengelasan ada beberapa faktor kalian memilih ini. Satu, kepingin bekerja tadi ya, ke industri. Yang kedua, kalian juga bisa menjadi seorang pengusaha. Usaha apa? Termasuk bengkel pengelasan. Nah, sak luput-luputnya kamu itu apabila tidak diterima di industri, maka kamu bisa mendirikan bengkel sendiri dengan punya pengalaman pada bidang pengelasan. Maka dari itu, kamu harus tahu nanti apabila kamu mau tes ke industri, kamu lulusan dari SMK mana? Jurusan apa? Yang ditanyakan itu yang pertama adalah jurusan kamu. Jurusan pengelasan. Pastinya kamu ditanya, sudah bisa mengelas? Ya enggak? Ya. Itu yang paling utama. Kamu sudah bisa mengelas atau masih belum? Nah, maka dari itu, kamu harus tahu alat pengelasan dan fungsi daripada mesin pengelasan. Nah, alat pengelasan itu dibagi menjadi 3. Ada alat utama, ada alat bantu, ada keselamatan kerja. Ini semuanya alat ini ya. Kalau alat utama ini nanti di dalam pengelasan itu mesin dan perangkatnya. Perangkat-perangkatnya. Itu dinamakan alat utama. Ada alat bantu. Alat bantu ini yang menjelaskan dan yang membantu di dalam pekerjaan pengelasan. Ada apa aja di situ? Ada palu tera, ada palu konde, ada sikat baja ya, dan lain sebagainya. Termasuk meteran atau meterol, termasuk alat ukur. Itu termasuk alat bantu, alat ukur. Nah, alat ukur di dalam pengelasan itu juga macam-macam. Ada welding gig, ada penggaris siku, ya, ada jangka sorong atau sketmat ya, ada bevel protektor. Ada lagi apa? Siku magnet. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Untuk biasanya nyetel pada bidang pekerjaan. Itu termasuk alat bantu enggak? Termasuk alat bantu yang bisa membantu pekerjaan di dalam pengelasan. Yang bisa membantu itu. Nah, untuk itu anak-anak sebelum kalian masuk ke fase menjelaskan fungsi dan alat, ini saya kepingin tahu sejauh mana kalian akan tahu tentang kelas yang kepingin kamu pelajari. Saat ini kebetulan kamu adalah pembelajaran las SMAW. Nah, ini tolong nanti diisi sepengetahuan kamu aja. Sepengetahuan kamu, apa yang kamu tahu tentang pengelasan. Secara individu dulu ya. Ngantuk. Baik ngantuk. Nah ya. Nah, di situ kamu tulis nanti pengetahuan kamu atau sepengetahuan kamu tentang dunia pengelasan saja. Apa yang kamu ketahui tentang pengelasan, terutama las SMAW. Pak, apabila saya minta bantuan kepada Mbak Google bisa Pak? Boleh.
boleh minta bantuan kepada Mbak Google. Nah itu, cuma nanti juga harus tahu fungsi dan kegunaannya. Siapa aman anak? Paham ini ya? Wow. Oke, diisi dulu. Bisa searching atau bisa menggunakan HP, tidak apa-apa. Lek gaduwe data, bisa tethering ke temannya. Jangan ke Pak Amin, tek bayarannya. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan dari meja paling belakang, dikumpulkan tidak apa-apa. Dikumpulkan semua, weh. Oke. Suwe ini mau identifikasi kok suwe. Pengalaman awake dhewe. Sudah nggak utuh. Oke, anak-anak ini tadi pretest kalian. Saya kepingin tahu, kalian masuk di pengelasan itu sudah tahu tentang pengelasan atau tidak? Di situ kalian kan menjelaskan. Nek kepingin masuk ke pengelasan tujuannya itu satu kepingin langsung bekerja. Agar kita itu nanti tidak salah, maka kita harus ngerti tentang alat-alat pengelasan. Di antaranya apa? Memahami dan bisa mengidentifikasi mesin las yang akan kamu pakai. Suatu ketika nanti kamu akan masuk ke industri dan tes di industri itu. Pastinya industri tanya, tolong jelaskan mesin ini nanti bagaimana fungsinya. Ini termasuk jenis las apa? UAWK, SMAWK, GMAWK atau GTAW. Nanti kamu disuguhi di sana di industri. Setelah kamu mengidentifikasi alat ini, maka kamu akan disuruh mencoba peralatan tersebut. Kira-kira kamu bisa memfungsikan alat dengan baik enggak? Apabila kamu bisa memfungsikan dengan baik, maka di situ kamu juga akan bisa diterima di industri. Tapi kalau kamu dikasih mesin alat, ini mesin las apa ini Pak? Saya nggak pernah diajarkan di sekolah. Nah ini salah. Kamu pasti tidak diterima di industri. Dengan alasan apapun, kalau kamu lulusan pengelasan tidak bisa mengelas, pasti tidak bisa diterima di sana. Tapi paling tidak, kamu bisa mengidentifikasi dan memberi penjelasan untuk fungsi pengelasan tersebut. Orang industri akan berpikir, dia bisa menjelaskan mesin. Dia sudah bisa menjelaskan fungsi-fungsi daripada mesin. Maka di situ tinggal skill atau kemampuan menggunakan peralatan mesin las SMAW-nya. Bisa atau tidak, berarti nanti terjun ke dunia lapangan atau prakteknya atau unjuk kerja. Makanya pertemuan kali ini anak-anak akan saya jelaskan untuk memahami dan mengidentifikasi mesin las SMAW dan juga bahan las SMAW. Di antaranya ini. Nah, di situ ada alat utama las SMAW. Las SMAW, alat utamanya apa? Ada trafo las atau generator. Nah ini mesinnya ya, mesin las itu. Terus yang kedua, kabel tenaga. Dan yang ketiga nanti ada kabel massa. Maka ini nanti kalian akan saya membentuk kelompok
tujuannya untuk mengidentifikasi daripada mesin las SMAW. Di situ ada bagian-bagian apa? Itu ada bagian-bagian apa? Sini kan kalau seandainya sepengetahuan kamu fungsi daripada mesin las seperti ini, menurut kamu, kalau kamu tadi melihat di Google atau melihat referensinya dari buku, nah ini nanti tolong dijelaskan. Jadi silakan sekarang membentuk kelompok kalian. Kelompok tidak saya yang membentuk, tapi kamu. Tentukan sendiri kelompoknya. Silakan dibentuk kelompok. Silakan. Kelompok di situ. Ini depan langsung ke sini. Berapa? 4 anak ya. 4 anak aja. Satu kelompok 4 anak. Ada berapa kelompok nanti? Nah, per kelompok saya kasih tugas untuk mengidentifikasi mesin itu. Sepengetahuan kamu, itu nanti mesin las itu ada apa saja di situ. Satu kelompok, satu. Nanti di situ kalian akan memahami mesin tersebut. Nah ini. Bisa dimulai dari kelompok ya 1, Dimas dan Ivan. Coba diidentifikasi apa saja yang ada pada mesin las SMAW. Kalau bisa nanti juga difoto mesin lasnya. Nanti dijelaskan di saat presentasi, saat kamu nanti mempresentasikan di depan. Kalau kemarin kan membuat per individu ya, sekarang saya buat untuk kelompok. Jadi kelompok ini nanti menentukan alat-alat itu apa saja di situ. Dan nanti dijelaskan fungsi-fungsinya. Setelah itu baru kalian mempresentasikan. Paham maksudnya? Paham. Paham ya? Paham. Kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Dimas. Silakan diidentifikasi. Masuk kelas sana. Sudah? Oke, kalau sudah ganti kelompok 2. Berikutnya, kelompok berikutnya. Ayo, kelompok 2. Amati dan catat bagian-bagiannya. Sudah difoto. Karena nanti di sini kalian juga mengidentifikasi. Yang namanya identifikasi itu mengamati, mencatat, dan memberikan suatu gambaran atau kenyataan di situ. Ini ya kalian ini baca ya. Amati mesin las SMAW. Oke, kelompok berikutnya. Bagian-bagian yang perlu nanti kamu pakai di presentasi. Bagian-bagian lasnya ya. Di situ kan ada kabel utama las. Ya. Dan kegunaannya dicatat juga. Ya. Fungsi holder, Pak. Nah, ya, holder itu dipakai untuk apa? Menjepit elektronik. Menjepit elektrod. Ini nanti kalau sudah salah satu kelompok perwakilannya maju ke depan untuk menjelaskan bagian-bagian daripada
mesin SMAW yang sudah kalian identifikasi. Sudah? Oke, silakan kembali. Anak-anak, setelah kalian memahami dan mengidentifikasi mesin las yang di depan kamu ini, kira-kira apa yang akan kamu dapat dan apa yang kamu ketahui tentang mesin las SMAW? Nah ini, di situ ada enggak? Di penjelasan mesin las busur listrik atau SMAW. Ini mana ini? Mesinnya yang sebelah mana? Mana? Coba kamu tunjukkan kelompok 1 mana mesin lasnya itu? Maju. Ada di mana mesin las itu? Oke. Kalau yang kotak itu apa itu? Ini. Ini. Meja kerja. Kalau klemasannya di mana itu klemasan? Jepit. Ini ya? Ya. Oke. Kalau kabel masa? Kabel masa. Dari mesin las ke masa. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kalau kalian melihat dari alat-alat tersebut, nah ini termasuk ini ya. Alat-alat ini tadi kalian sudah memahami untuk mesin lasnya. Kira-kira salah satu perwakilan dari kelompok bisa menjelaskan ke depan. Apa yang kamu ketahui tentang mesin las yang sudah kamu identifikasi? Sebutkan bagian-bagiannya. Silakan kelompok 1. Ini bisa ditanggapi sama teman-teman yang lain. Bisa tanya, bisa untuk ini ya. Kono, Mas. Cedek ambek mesin las ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari mesin las saya. Yang pertama adalah mesin las. Mesin las ini adalah fungsi alat utama dari pengelasan. Dan yang kedua adalah kabel power. Kabel power ini berfungsi untuk bisa menyalakan mesin las. Kabel power ya. Kabel power untuk apa kira-kira anak-anak? Menghubungkan arus listrik utama pada mesin las. Dari arus utama ya. Oke. Dan ketika ada kabel massa. Kabel massa itu yang ini teman-teman. Kabel penghubung. Fungsinya apa kabel massa? Untuk menghubungkan arus listrik dari mesin ke klem massa. Ke Klem massa. Oh ya. Terus? Dan ada kabel holder. Kabel holder berfungsi untuk apa? Kabel holder berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari mesin las ke holder. Oke. Yang kelima adalah holder. Holder? Mana holder itu? Holder itu yang ini. Nah, itu berfungsi untuk apa? Fungsi untuk penjepit elektroda. Menjepit elektroda. Dan klem massa. Klem massa. Yang ini. Oke. Klem massa berhubung dari kabel massa ke benda kerja. Biasanya dijepit ke benda kerja. Klem massa untuk apa? Untuk benda kerja. Penghubung dari kabel massa menuju ke benda atau dijepitkan pada benda kerja atau meja kerja. Terus? Dan ada sistem kendali. Nah, sistem kendali. Ini ya. Ya. Ini tadi yang sudah diidentifikasi di mesin tadi ya.
Nah, 3 ini fungsinya untuk apa aja itu? Untuk mengatur proses pengelasan, untuk mengatur arus listrik atau ampere. Ampere, pengaturan ampere. Yang mana? Yang ini. Nah, apa power? Oke. Terus Ini force. untuk apa? Force ini. Tambah apa? Panas. Penambah panas ya. Biasanya kalau kamu mengelas, kalau ada output itu, di situ panasnya kepingin bertambah. Di situ kan ada DCEP, DCR, EN. DCEP apa? Direct current elektroda positif. Berarti nanti elektrodanya tetap berada pada posisi yang positif. Kalau EN berarti elektroda negatif. Dibalik. Kenapa kok seperti itu? Karena hasil pengelasannya biasanya lebih dalam. Ini dikhususkan biasanya untuk penetrasi. Di dalam pekerjaan untuk groove atau G, posisi pengelasan yang groove. Kan di situ ada ya, root, fill, capping. Ada 3 tahapan di situ nanti. Itu menggunakan itu. Pengen tambah, ya ditambah panasnya. Itu anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Saya kira begini anak-anak. Dari diskusi kelompok tadi, kira-kira kalian sudah memahami enggak tentang kelas SMAW? Paham ya? Sudah mengerti ya? Mengerti. Sehingga kamu nanti di lain kesempatan akan kita sambung nanti di saat praktek di bengkel. Ini oke, nanti pertemuan berikutnya baru ini nanti menerapkan pengelasan SMAW plat, mempraktekkan penggunaan mesin atau yang sudah diidentifikasi tadi. Dari situ harapan saya, 1, kalian tahu tentang mesin agar kamu kalau menjadi pengusaha tidak tertipu. Yang kedua, kalau kamu masuk ke industri, di saat tes kamu bisa benar-benar memfungsikan mesinnya dan bisa operasional mesin las SMAW. Itu anak-anak ya. Dengan catatan masuk ke bengkel harus memenuhi standar operasional prosedur. SOP-nya harus dipakai. Di pertemuan yang akan datang kalian menggunakan itu sehingga nanti kalian akan memahami, peduli pada diri kita sendiri. Keselamatan diri kita sendiri. Pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kalian terima nanti bisa bermanfaat dan bisa digunakan di saat nanti kalian mau bekerja atau menjadi pengusaha. Jangan lupa salam sama kedua orang tuanya. Jangan lupa salamnya dari Pak Amin. Salam apa? Mudah-mudahan selalu mengingatkan kalian untuk ibadahnya dan untuk belajarnya. Silakan dipimpin doa. Belum meninggalkan pelajaran, kalian kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.